Kajian kita berkenaan dengan istighfar. Pada subuh ini mari kita lihat surah Al-Hadid yang menggambarkan bagaimana istighfar yang dilakukan orang yang beriman, dan surah Al-Imran ayat 133 menggambarkan bagaimana istighfar yang dilakukan oleh orang yang bertakwa. Dua ayat ini menggambarkan perbedaan yang jelas, baik dari sisi redaksinya maupun kata-katanya maupun susunannya. Jadi kalau melihat ayat itu berbeda, lihat kata-katanya, lihat redaksinya, lihat susunan katanya. Mari kita lihat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ya. Kelihatan penggunaan kata. Penggunaan katanya itu sabiku, berlomba-lomba. Mari kita baca dalam surah Al-Imran. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum, sama redaksinya, hanya bedanya penggunaan kata berlomba-lombalah kamu, sabiqu, di dalam surah Al-Imran wasari'u, bersegeralah ya. Wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard, dan surga yang luasnya ya, seperti, di sini diumpamakan seperti, tidak sesungguhnya ya. Ka'ardis samai wal ard, yang luasnya seperti langit dan bumi. Jadi di sini pakai kata tunggal, langit. Jadi bumi dan langit. Kalau di dalam Al-Imran itu semesta langit, dan tidak ada pakai seperti. Wa jannatin arduha, tidak ada ka seperti langsung. Arduha samawati wal ard, 7 lapis. Kalau kita menganggap bumi langit 7 lapis, ya seluruh langit-langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang yang takwa. Singkat ya, singkat. Nah, dalam pengertian
perbedaan-perbedaan seperti itu menunjukkan bahwa katakanlah pahala untuk orang-orang yang beriman beristighfar itu lebih rendah daripada orang yang takwa, ya. Cara menafsirnya begitu, ya. Jadi perbedaan kata-kata itu menunjukkan makna yang tersirat, ya. Uiddat lilladzina amanu billahi wa rasulih. Yang disediakan bagi yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau di Al-Imran, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang takwa. Karena sudah pasti orang bertakwa itu masuk surga, ya. Kalau dikategorikan orang yang bertakwa itu sudah pasti masuk surga, ya. Kalau di Al-Hadid, dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada yang dikenakinya. Beda, ya. Jadi itulah kurnia. Dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Jadi mengapa itu berbeda? Ya. Jelas berbeda ini di dalam Al-Quran ini. Dan setiap perbedaan itu kita yakini Quran itu sendiri yang akan menjelaskan, ya, menjelaskan. Jadi istighfar orang yang beriman dan bertakwa itu berbeda. Ya, mengapa berbeda? Ya, ayatnya berbeda. Mari kita lihat lingkungan, ya. Ayat-ayat di sekitarnya itu menggambarkan makna satu ayat terhadap lingkungannya. Satu ayat mundur di dalam surah Al-Hadid, yaitu ayat nomor 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatad dunya. Kalian ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu, digambarkan kehidupan dunia ini, ya. La'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsur. 5, ya. 5 kelas, 5 tahapan. Tahapan pertama la'ibun, main-main, kayak masa kecil-kecil kita, ya. Masa kecil kita itu bermain-main gitu, ya. Walahun, dan bersenda gurau. Beda main-main dengan senda gurau. Kalau senda gurau itu sudah ada punya maksud, ya, sudah punya maksud, ya, artinya sedikit lebih dewasa. Wazinatun, ya, perhiasan. Kalau sudah keluarga, sudah dewasa, mulai berhias, jadi pengen mobil baru, ya kan, pengen rumah baru, gitu, ya. Pengen karirnya baik, meninjak lebih lanjut, wa tafakhurum bainakum, dan mulai saling berbangga-bangga di antara kalian, ya. Itu setelah karir bagus, punya rumah bagus, mulai berbangga-bangga, ya. Dan yang paling berbahaya, kelima, watakasurun,
saling berlomba dan memperbanyak dan pengen yang nomor satu. Jadi 5 tahap itu. Bagaimana kita melihat orang berlomba-lomba memperebutkan sesuatu tanpa memikirkan apakah jalan yang kita tempuh baik atau buruk. Itu 5 kehidupan kita itu. Nah, di dalam perjalanan kita rasakan sendiri bagaimana kita menghadapi, apalagi yang sudah tua seperti saya ini, sudah mengalami tahap-tahapan itu. Tahap anak-anak, tahap laibu walahu, tahap wazinatun, tahap berlomba-lomba, berpamer-pamer, baik harta benda maupun karir maupun pendidikan, berlomba-lomba. Watakasur itu, watakasur itu ada hubungan dengan surah at-takasur, itu rinciannya. Fil amwal wal aulad, baik harta maupun anak-anak. Itu sebagai contoh, ya, baik dalam harta maupun anak-anak. Karena masa itu kan masa ayat ini diturunkan kan belum ada jabatan, ya. Belum, jabatan itu bukan sesuatu yang menonjol pada waktu, ya harta, anak-anak, gitu ya. Kama sali ghaibin a'jabal kuffar, perumpamaan seperti hujan yang mengagumkan para petani, ya. Nabatuhu, tanamannya, summa yahiju, kemudian tanaman itu kering, fatarahu, lalu kamu melihatnya, musfarrau, menguning, summa yakunu khutama, kemudian hancur. Itu digambarkan seperti tumbuhan. Apa-apa yang di dunia ini habis nanti, ya. Seperti tumbuh-tumbuhan subur, kemudian menguning, kering dan mati. Wa fil akhirati azabun syadid, di akhirat nanti dapat azab atau, ya, wa maghfiratum minallahi wa ridwan, dan ampunan dari Allah dan keridhoannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, illa mata'ul ghurur, ya. Itulah kehidupan dunia, kecuali kesenangan yang palsu. Nah, baru berlomba-lomba. Jadi tergambar kita bahwa istighfar orang yang beriman itu menyadari semua kesalahan-kesalahan, ya, kesalahan-kesalahan kita di masa-masa yang lampau, gitu ya. Bagaimana pada saat sudah tua begini kita ingat bagaimana kita mengabaikan, ya, perintah-perintah Allah. Sering kita tidak berpuasa, sering kita tidak sholat, ya, sudah sholat pun hanya mungkin tidak begitu baik, ya. Kesadaran-kesadaran itulah yang selalu kita ingat dan kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, sampai menitis air mata. Kira-kira begitu, ya. Nah, sekarang bagaimana istighfar orang yang bertakwa, gitu, ya. Ayat sebelum 133, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin,
dan takutlah kepada api neraka yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Wa ati'ullah, dan taatlah kepada Allah, war rasul, dan rasulnya, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran ya bahwa istighfar di dalam ketakwaan itu nanti dicontohkan bagaimana orang takwa itu di dalam Al-Qur'an dia beristighfar. Nah itu ya. Dicontohkan di dalam ayat-ayat sehingga kita bisa melihat oh inilah situasi di mana antara lainnya misalnya kita beristighfar sesudah sholat ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sesudah sholat. Itu menunjukkan bahwa sholat istighfar itu berkenaan dengan kegiatan ibadah kita, di mana kegiatan ibadah kita mungkin di dalam pelaksanaannya tidak begitu baik atau kita tidak terkonsentrasi istighfar. Mari kita lanjutkan pada kesempatan besok subuh sampai dengan bisa menjelaskan. Saya akan tunjukkan di mana beristighfar orang-orang yang takwa di dalam Al-Quran. Nanti di mana-mana letak-letaknya dan bagaimana kita mengerti itu bahwa ada yang disebutkan orang takwa. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.